Hello everyone. In this video, we are going to revisit or relook, take a look one more time about a particular kind of text that you might find in internet or anywhere. Kita akan melihat kembali bagaimana soal ini dikerjakan dan bagaimana cara yang paling tepat dan akurat untuk mengerjakan soal seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki kemampuan yang berbeda dalam kemampuan pemahaman literasi bahasa Inggris. So that's why I am here to explain it to you. Dan di episode pertama kali ini, kita akan melihat teks tertentu. Dan pastinya, you can pause this video to try to do this exercise if you want to. Or you can just type down in Google to find the question and you can do it by yourself and set the timer for 1 minute in every or for every question. Jadi di sini saya tidak akan memberikan waktu kepada kalian untuk kalian mencoba mengerjakannya karena saya akan langsung masuk ke pembahasan soal ini. And I would like to remind you before I forget that if you like this video or maybe if you will like it, make sure that you remember to like this video so that more people can see this video too. And let's take a look at the question. In this question, we only have one paragraph, which looks easier, I think, because it's only one paragraph. It means that we don't have a lot of information, we don't have a lot of vocabularies that we need to comprehend, we need to understand. So I think it will be easier, but not always, I think. Maybe it will be a bit confusing, I have no idea. So let's take a look at the question. Di sini kita akan memiliki 5 pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama kita lihat kita memiliki pertanyaan tentang title, kita memiliki pertanyaan tentang sinonim, dan juga lain sebagainya. And then without waiting for too long, I'm going to move on to what I am going to do first. And this is what I do. After I look at the question, just a little bit, take a look at it, maybe to see whether it's difficult or not, I go back to the text and try to do skimming because I need to understand what the text is trying to tell me. And it's only one paragraph. I think I will have no difficulty in this. Okay, so let's take a look at the main idea of the paragraph. Usually in the first sentence, dan kebetulan kita memiliki main idea pada first sentence juga. When we are suddenly confronted with any terrible danger, the change of nature we undergo is equally great. Jadi di sini, kalau misalnya ketika kita dikonfrontasi, dikonfrontasi dengan atau menghadapi sesuatu bahaya yang besar, nah kita akan mengalami change of nature pada diri kita yang cukup besar juga. Jadi sama dengan tingkat bahaya yang kita temui, kita juga akan memiliki perubahan nature pada diri kita dari sikap, action, atau mungkin lain sebagainya. Dan selanjutnya perlu bagi kita untuk membaca kalimat-kalimat selanjutnya karena kita hanya memiliki satu paragraf. Dan ya sudah, sekalian saja dipahami isinya tentang apa, bagaimana penulis ini menulis teks ini. Dan di sini dikembangkan bahwa in some cases, jadi di kasus-kasus tertentu, fear paralyzes us. Jadi ketakutan itu membuat kita paralysis. Jadi seperti yang paralyzed itu ketidakmampuan kita untuk bergerak. Oke, karena saking takutnya. And then like animals, we stand still, powerless to move a step in fright and blah 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 to the events of our lives. And something we are seized with panic and again act more like the inferior animals than rational beings. Jadi tidak hanya paralysis, kita juga powerless to move a step, kita tidak mampu untuk bergerak atau berpindah, and something we are bla bla with panic. Jadi panic iya, nggak bisa bergerak iya, yaitu paralysis tadi. Dan selanjutnya, on the other hand.
Jadi di paragraf ini atau teks ini akan memberikan dua sisi. Sisi pertama yaitu ketakutan atau akan bahaya itu akan membuat kita untuk apa ini tidak dapat bergerak. Jadi takut saking takutnya paralysis. Nah, on the other hand ini berarti kalimat selanjutnya kita bisa antisipasi bahwa mungkin akan ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa nih? Frequently in cases of sudden extreme peril, nggak tahu extreme peril apa, sepertinya ini terkait dengan bahaya tetap, which cannot be escaped by fright and must be instantly faced. Even the most timid man at once, as if by miracle, become possessed of necessary courage, sharp, quick apprehension, and swift decision. Nah, di sini bahkan di keadaan yang seperti itu, untuk orang yang sangat kaku, orang yang sangat kaku di sini, once as if by miracle, seperti halnya mereka itu memiliki atau mendapatkan keajaiban, mereka menjadi atau memiliki keberanian yang mereka butuhkan. Keberanian itu tiba-tiba muncul. And then tidak hanya keberanian, di sini disebutkan bahwa sharp, quick apprehension. I have no idea apprehension itu artinya apa tepatnya. You can check it by yourself if you want to. Apprehension and then swift decision. Keputusan yang cepat. Jadi on the other hand ini menunjukkan sisi perbedaan sisi dari yang sebelumnya. This is a miracle very common in nature. Jadi terkadang saking takutnya nggak bisa bergerak, namun akan ada saat dimana akan ada keajaiban, kita menjadi berani secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Dan di sini, man and the inferior animals alike when confronted, bla bla bla. Jadi di sini juga ditambahkan informasi terkait perbandingan atau kesamaan manusia dan juga hewan yang merasa terancam hidupnya. And then, but there can be really no trace of so debilitating a feeling in a person fighting and blah blah blah. This one is a bit hard for me to understand, so I will just skip it. And but at least we know ya, kalau misalnya ada persamaan dan perbedaan antara man and the inferior animals. At such times, dan kalimat selanjutnya, mind is clearer than it has ever been. The nerves are still and there is nothing felt but a wonderful strength and daring. Melanjutkan kalimat sebelumnya, kalau misalnya miracle ini seperti apa sih? Nah, miracle ini seperti yang kita tiba-tiba menjadi kuat, jadi saraf-saraf kita menjadi ya mampu menopang apa yang kita butuhkan, keberanian yang kita ingin untuk munculkan. Seperti itu. Looking back at certain perilous moments in my own life, I remember blah blah blah. You don't need to read them all, just read the first kind of sentences. It's okay. Oke, jadi kelihatan ya ini ceritanya tentang apa dan struktur tulisannya itu seperti apa, which is quite important for you to understand the whole text, atau mungkin kalau misalnya kalian ingin menulisnya akan seperti apa. Seperti itu. Okay, so let's move on to the next one. What are we going to do for the next one? Of course, we will take a look at the first question. In the first question, we will talk about or we will do questions about title. Nah, apa nih title yang tepat untuk mewakili teks ini? Karena kita telah melakukan skimming dan kita sebetulnya sudah tahu apa sih yang diceritakan oleh teks ini, kita langsung saja ke pilihan jawaban yang ada. Dan di sini, kalian harus benar-benar memahami apa yang kalian lakukan ketika kalian melakukan skimming tadi. The change of nature ini saya berikan TG karena ini kepanjangan dari too general title. Jadi judul yang terlalu umum. Bisa saja di sini maksudnya kan banyak nih kalau ngomongin change of nature. Tidak hanya tentang kepribadian, tidak hanya tentang action dari diri kita sendiri, tapi bisa juga diartikan sebagai the change of nature of business, the change of nature of the environment, the change of nature of everything. Jadi disebut sebagai terlalu umum karena title ini nggak jelas mau dibawa kemana. Jadilah pilihan A ini adalah pilihan yang salah. Kalau pilihan B, courage and panic itu salah karena disebut sebagai title yang terlalu spesifik. Oke? Jadi kita lagi ngomongin tentang bagaimana manusia menghadapi danger itu tadi. Dan di sini, courage and panic ini adalah salah satu unsur yang ada di dalamnya. Sehingga disebut sebagai too specific atau terlalu khusus.
The will to fight ini juga disebut sebagai too specific karena hanya membahas salah satu bagian dari teks tersebut. Padahal banyak yang dibahas di dalam teks tersebut meskipun hanya satu paragraf. The miracle of confronting a danger. Di sini adalah pilihan yang paling tepat karena sebelum adanya miracle, kita kan pastinya dikonfrontasi oleh keadaan danger tadi. Sehingga mewakili dari bagian atas di bagian awal di paragraf ini hingga bagaimana penulis itu mendapatkan atau misalnya mengalami sebuah miracle bagaimana dia mengkonfrontasi danger itu tadi. And that will be the best answer for this question. And that is how I did it. That is how I did elimination for the options. And it will be different dan cara ini akan berbeda dari mungkin pengajar atau video-video lainnya yang kalian temukan di YouTube. So you can just select, you can just choose it by yourself which strategy suits your best. Okay? Okay, so let's move on to the next one. We'll go on to the next question. It's number 2, but I don't have the number over here. I forgot to put it number 2 then I think. Okay, so kita lihat pertanyaannya. 3 different ways in which a man may react to sudden danger. Nah, di sini karena saya telah membaca dan saya telah memahami, sehingga saya langsung ke pilihan jawaban yang ada. He may be paralyzed with fear or seized with panic, or as if by miracle become possessed of the necessary courage and face the danger. Ini adalah pilihan yang paling tepat karena mewakili 3 cara yang telah disebutkan tadi. Kalau misalnya kalian telah mendengarkan video ini dengan baik, so you can understand why the answer is A. Di sini saya telah memberikan buktinya, yaitu di paragraf ini juga kalimat-kalimat awal, fear paralyzes us. Tidak hanya paralyzes, kadang juga ada panic. Mana panic nih? Oke, belum diganti warnanya panic di sini. Dan di sisi lain kita juga bisa tiba-tiba seperti mendapatkan keajaiban kalau misalnya kita akan memiliki necessary courage yang kita butuhkan, which is good, okay? So this one is a nice topic to talk about. Dan kalian bisa lihat untuk pilihan-pilihan selanjutnya, kita lihat. He may be paralyzed with fear, run away, or fight. Fight ini fight apa nih? Fight bertengkar atau fighting gitu. Jadi ini ambigu artinya, hati-hati. He may flee in panic, jadi melarikan diri karena panik. Fight back or stand still. Fight back ini sesuai sepertinya. Cuman kata-katanya mungkin lebih sesuai yang pilihan A daripada yang pilihan C. But stand still ini paralysis juga, sebetulnya ini sudah termasuk paralysis. Tetapi ketika ada pilihan yang lebih baik, mungkin saya akan memilih pilihan yang lebih baik, yaitu pilihan A. So I will just eliminate this. And then he may be paralyzed with fear, seized with panic, or act like an inferior animal. Act like bertindak seperti inferior animal. Bukannya bertindak seperti inferior animal, tapi bagaimana mereka menghadapi hal ini itu bisa dibilang sama dengan kalau misalnya animals menghadapi bahaya. Tapi bukan berarti kita akan act atau ya, what is it? Berperilaku seperti inferior animals itu. Okay, so let's move on to the next one. I hope that it's quite clear for you for questions number 2. And let's move on to question number 3. Nah, di sini adalah salah satu pertanyaan yang bisa dibilang banyak dari kalian mungkin akan mengatakan ini pertanyaan yang paling gampang di soal literasi karena nggak perlu baca, tapi kalian harus memiliki vocab yang cukup banyak. Itu adalah tantangannya. Di sini masalahnya saya akan lihat kalau misalnya di video-video lain, biasanya kalian akan langsung disediakan artinya satu persatu. Oke, nah di sini saya juga akan menyediakan maknanya satu persatu, and you can take a look at it later. But I will explain, saya akan khususnya menjelaskan bagaimana kalau kalian tidak mengetahui maknanya. Oke, di sini saya juga seperti bisa dibilang debilitating adalah kata yang baru untuk saya. Okay, so I have no idea makna yang tepat itu seperti apa sebelum saya cek dictionary dan saya letakkan atau masukkan di dalam slide ini.
Di sini debilitating. Oh, ini dictionary-nya bahkan debilitating. Saya lupa untuk menambahkannya. And that's okay. Okay, so let's take a look at how I did it ketika saya kurang familiar dengan makna dari debilitating ini tadi. Selanjutnya di sini jawaban yang benar adalah A. Dan bagaimana cara mendapatkan jawaban yang benar? Let's take a look at it. Oke, so kita lihat dulu kalimat di mana kata tersebut muncul. Jadi paling tidak kita dapat menebak apa yang mungkin dimaksud oleh kata tersebut meskipun kita tidak tahu makna secara sangat tepat. Di sini man and the inferior animals alike. When confronted with almost certain death, gather resolution from despair, but there can be really no trace of so debilitating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear life. It's an interesting topic, I think. And di sini disebutkan kalau misalnya manusia dan juga inferior animals like mereka sama ketika mereka dikonfrontasi oleh bahaya yang mengancam nyawa mereka. Get the resolution from despair. Jadi mereka seperti mengumpulkan resolusi atau mengumpulkan kekuatan dari keadaan mereka yang tidak menguntungkan. Despair ini memiliki arti ya semacam itulah. But there can be really no trace, tapi bahkan mungkin tidak akan ada trace itu jejak of so debilitating a feeling in the person fighting. Jadi tidak akan ada perasaan debilitating tadi di orang yang berjuang untuk kehidupannya. Jadi tidak akan ada perasaan debilitating or mereka akan berusaha untuk fight for their life. Karena itu adalah miracle, jadi kita tidak memiliki perasaan debilitating tadi. Berarti kalau misalnya kita tebak dari konteks cerita yang ada, kita tidak memiliki rasa lemah, oke? Kita tidak merasa lemah. Kita memiliki kekuatan yang besar, keberanian yang besar, sehingga bisa kita tebak kalau misalnya debilitating itu adalah perasaan, ya semacam perasaan lemah seperti itulah. Oke? Jadi atau merasa lemah. Nah, di sini strengthen ini memiliki makna memperkuat atau menguatkan. Berbeda ya dengan makna yang kita inginkan. Jadi strengthen ini salah. Di base, saya juga tidak tahu di base ini sebetulnya itu apa sebelumnya. But di sini artinya to make something less good or less valuable. Jadi sesuatu yang mungkin memiliki nilai yang kurang atau yang ya kurang bernilai. Jadi karena saya sebelumnya ketika mengerjakan ini saya tidak mengerti arti kata debase, jadi saya akan tinggalkan kata ini dulu. Usually I will skip this one, I will put a question like this. Infeasible juga saya tidak tahu artinya apa. Dan selanjutnya thriving. Nah di sini thriving, if you have a good habit in reading or anything. Nah biasanya kalian bisa menebak kalau misalnya thriving ini adalah sesuatu yang memiliki makna positif. Dan khususnya yaitu usaha untuk dapat berkembang, usaha untuk lebih dapat sukses dan juga bertumbuh. Sehingga ini memiliki makna yang berbeda dengan target yang kita inginkan yaitu debilitating tadi karena mereka B dan D ini memiliki makna positif. Sehingga pilihan yang tersisa adalah in people dan juga debase. Kalau saya akan mencoba memilih A daripada yang C. Kalau misalnya debase ini kan memiliki kata dasar dari base yaitu dasar. Kalau ada D berarti itu artinya sebagai sesuatu yang tidak memiliki dasar. Seperti itulah saya coba menebak sebelum saya melihat dictionary tadi. Sehingga saya akan mencoba untuk memilih sesuatu yang saya tidak mengerti maknanya. Ya udah, kita coba aja pilihan yang kita anggap paling sesuai. Dan di sini alhamdulillah I have got the right answer in people which has got the same meaning with debilitating. Itu adalah cara saya mengerjakan soal di mana saya tidak mengetahui beberapa kata yang ada, maksudnya makna dari kata tersebut. And maybe it will happen to you and you can do the same strategy as mine. Okay, let's move on to the next one. It will be number 4. Explain the phrase get the resolution from danger.
Okay, what is the answer? I will show you the answer. Okay, so get the resolution from despair. Jadi tadi kita sudah membaca kata-kata ini, tapi mungkin agak kurang dimengerti atau seperti apa. But I have tried to find the meaning before. Jadi kita memiliki man and inferior animal. Tadi sudah saya sebutkan. Get the resolution from despair itu apa? Jadi man and inferior animals alike when confronted with death get the resolution from despair. Jadi mereka akan mengumpulkan resolusi dalam keadaan yang kurang menguntungkan tadi atau keadaan yang berbahaya tadi. Sehingga get the resolution from despair ini memiliki makna yang paling sesuai dengan pilihan yang D, di mana suatu keadaan of utter hopelessness steals one. Jadi karena ada hopeless, perasaan tidak berdaya, membuat seseorang itu berjuang untuk keluar dari bahaya tadi. Jadi seperti dengan gather resolution, mengumpulkan keberanian, resolusi, kekuatan dari bahaya yang dia hadapi. Nah, kalau 4A ini bisa dibilang bisa saja betul, but kalau misalnya kita membetulkan A ini sebagai jawaban yang betul, jawaban yang B juga betul, jawaban yang C juga betul. So, we can say that pilihan A, B, C ini terlalu general. Jadi, makna dari A, B, C ini terlalu umum. Dan makna yang paling sesuai dengan konteks cerita yang ada itu adalah pilihan yang D. Oke, so let's move on to the next one. Nomor 5. The author feels happy in the recollection of danger faced and overcome because, di sini authornya merasa happy dengan apa ya? Dengan apa yang telah dia hadapi dan juga apa yang telah dia lalui, seperti itu. Dan di sini pilihan itu atau kata kunci itu dapat kalian temukan di kalimat-kalimat terakhir. Kalau kalian telah melakukan skimming tadi dengan tepat. Dan seperti dilihat, looking back at certain blah blah blah, with a kind of joy, happiness, not that there was any enjoyable excitement then. Bukan berarti penulis ini menganggap kalau misalnya pengalaman mendekati kematian itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan. But because they brought me, jadi mereka atau pengalaman ini memberikan penulis sebuah pengalaman baru atau sebuah keadaan yang tidak pernah dia lalui. As it were and lifted me for a time above myself. Waduh, this one is a bit poetic. Jadi di sini dia mengalami pengalaman yang mungkin tidak dialami oleh orang lain pada umumnya. Karena ya tadi sampai disebut sebagai lifted me for a time above myself. Jadi ya udah sesuatu yang nggak mungkin terjadi pada orang pada umumnya. Sehingga pilihan D ini adalah pilihan yang paling tepat. They brought him a new experience and lifted him above himself for a time. Adalah makna yang paling sesuai dengan cerita yang ada. He survived his ordeal, artinya dia bertahan dari kesulitan yang dia lalui. Terlalu umum. He was lucky to be alive. Betul juga. They brought him a new experience. Bisa dibilang betul juga. Tetapi yang paling tepat, yang paling betul dari pilihan jawaban yang ada adalah D. Karena ini adalah pernyataan yang paling sesuai dengan cerita yang ada. Okay, so I think that's it, and I hope that you have got the same answer as mine. And maybe if you want to try the strategy that I have done before, you can try it by yourself, but maybe you will have, or it will take time. Jadi kalian nggak perlu, what is it ya? What is it? Kurang percaya diri dengan kemampuan kalian, melainkan semuanya ini membutuhkan waktu untuk kalian mencoba strategi yang baru, melakukan latihan-latihan untuk what is it? Untuk benar-benar menguasai strategi tersebut. Karena strategi yang telah saya sebutkan ini adalah strategi yang biasa digunakan ketika kita memiliki aktivitas membaca apapun itu. Artikel, atau mungkin news items, dan lain sebagainya. Jadi akan memberikan manfaat bagi kalian di kehidupan kalian sehari-hari. And I think that's all. I really hope that the information will be useful for you. And I would like to say thank you to all of you who have subscribed to the channel so that it is like a form of support for all of us to keep making new videos for all of you and give
systematic explanation and more detailed explanation better than the other ones. And I will see you again in our next episode. See you.